kan kita ini diajarkan keluhuran budi terutama nggih ta Mas. Nggih. Apa meneh keluar budi niku saling menghormati ku penting kan Mas. Nggih. Wong ajaran biasa niku napa ta bermukadimah Mas. Iya. Apik karo sapa wae to kan. Nggih. Nah, apik karo sapa wae. Beh wujude apa paripasane nggih kan. Nggih. Mbok makhluking Gusti sing wujud apa wae kan kowe kudu apik karo sapa wae. Wong ajaran bermukadimah, ajaran keluhuran budi lah nggih kan. Nggih. Nah, jadi apa iku? Kudu iso menghormati. Oh, iki waru bersinar iki tak jogone sing tenanan. Untuk melambangkan lek aku ki menghormati sesepuh-sesepuh PSAT sing apa iku jenenge? Yang Membuat lambang dari persaudaraan setia lambang hati terakhir. kebesaran. Lambang kebesaran yaitu lambang kebesaran yaiku waru bersinar. Betul. Lah seharusnya lek iku mercik tekan iku kudune ndang sadar berarti ngomong ngoten lho Mas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat Indonesia, salam seduluran selawase. Nah, di kesempatan info video vlog Cah Gunung hari ini lho. Kali ini Cah Gunung ditemani ngobrol alias dikancani ngopi lah sama dulur PSAT Jogja. Nah, dari salah satu dulur anggota PSAT yaitu Mas Eko dari Jogja ini lur mau menanyakan suatu hal mengenai entah apa nanti yang ditanyakan. Mas Eko, saya sendiri pun juga kurang paham. Nah, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi Mas ya. Nggih. Ini ceritane ngopi bareng lur. Nah, ini berhubung Mas Eko ini masih di Madiun ataupun masih di tempat kediamannya Cah Gunung. Mas Eko tadi bilang kepada saya kalau ingin bincang-bincang mengenai PSAT lur. Nah, saya sendiri siap lah. Monggo Mas, katanya ingin menanyakan sesuatu Mas mengenai suatu apa itu tentang PSAT yang ada di Madiun apa unek-unek jenengan. Monggo napa Mas? Gini Mas, saya mau menanyakan karena ada komentar dari disebut gini. Ada komentar di video kita yang sudah diupload di YouTube tersebut yang podcast kemarin. Oh ya. Itu kemarin ada saudara yang menanyakan sakralan kok karung rokok Basbus. Nah, itu menurut Mas Bas sendiri selaku warga asli Madiun, selaku warga yang sudah lama disahkan, menurut Mas Bas sendiri gimana tanggapan Mas Bas? Monggo. Berarti pada malam hari ini Mas Yok kita membahas tentang rokok. Rokok. Jadi intinya apa Mas? Kok rokok dibahas napa? Jajal sampean waca full lah iku. Komentar dari videonya kita yang kemarin itu. Jenengan baca full. Sakralan ngono kok karung rokok Basbus kayaknya nggak etis. Nah, itu. Oh, yang dibahas mengenai kita memakai sakral. Nggih. Terus ngerokok basbus. Betul. Terus kayak tidak etis ngonten. Nggih. Tapi apa masalahnya Mas wong sakral ini juga baju Bukan pusaka. Nah, kan ini kan bukan pusaka. Okay. Nah, nganten. Nah, memang tidak boleh kalaupun kita merokok memakai sakral. Memang tidak boleh Mas, tidak diperbolehkan. Nggih, terus. Tapi ada tapinya gitu. nah iya Mas, tetep ada tapinya. Kabeh ku nek nggon-nggonane dhewe Mas. Terus. Tapi yo kudu ngerti panggonan lur. Nah, kalau cuman memakai sakral contoh saja saya sehabis ngelatih persaudaraan setia hati terakhir lah nggih ta Mas. Nggih. Sehabis ngelatih siswa-siswa terus saya ini memakai sakral. Nah, siswa saya pulangkan terus saya ini jaduman sik utawa jaduman neng warung, neng pertelon. Nah, di waktu itu saya selain memakai sakral tidak ada baju lagi. Ya. Mergo dari awal pertama saya datang melatih, saya sudah memakai sakral dari rumah. Ya. Berarti kata. Terus siswa saya pulangkan terus saya dindek umpama dindek neng
pertelon utawa neng warung, Ya. mampir sik kon mampir. Lah, di waktu itu lambeku kecut, Mas. Masa Iya. aku ya ngempet rokok. Nah, ini lur. Jadi memakai sakral tidak boleh rokok tapi tahu tempat, lur. Ya. Misalkan kalau kita memakai sakral terus di situ kita mewejang adik-adik atau memberi materi, entah itu Keesaan. materi jurus ataupun materi apa itu senaman lah gitu. Nggih. Terus memejang ataupun memberi keesaan atau apa dan sebagainya lah gitu, Mas. Nggih. Iku memang tidak boleh. Nah, begitu. Kalau kita berada di lingkupan ataupun di dalam suatu organisasi dikatakan yang terpenting lah, misalkan Mas, ngatih. Jadi ndoworke lah wis, ndoworke. Terus karo nglokok kempal kempul ning jero latihan memakai sakral, basbus ya tidak diperbolehkan. Iya, itu sangat lebih, itu bisa dibilang nggak etisnya, pasnya di situ. Nah, kalau itu di luar latihan PSAT, misalkan tidak melatih mbuh ning pinggir dalan apa ning ndi, iku ya hae sing anu, Iya. sing nyekel rokok karo sing nggo sakral. Betul. Ngonten lho, Mas. Jadi bisa menempatkan diri, bisa menempatkan keadaan. Nah, ngonten lho. Jadi ngenten, umpamane ngomong. Umpamane niki rokok kan tidak sampai menghilangkan kesadaran manusia kan, Mas. Iya. Nah, sing paling penting iki lho asine. Rokok iku kan cuman apa iku lek umpamane ngomong kan umpamane wong lanang, lek rang rokok gak lanang berarti ngomong iku lho, Mas. Nggih. Terus rokok bisa ndadekne ketenangan karo wong. Iya. Iso ndadekne daya pikire iku iso berpikir lebih jernih Fokus, nah, lebih visi fokus. fokus nah. Lah Bisa iya ta, fokus, Mas. nggih. Nah, kan iku tidak merusak kesadaran orang lek Iya. rokok. Daripada memakai sakral ataupun atribut PSHT untuk dibuat yang hal reno-reno. Joget. Istilahnya koyok dem-deman. Nah, ngono iku lho, Mas. Terus koyok mabuk-mabukan, koyok neng apa iku kafe, terus Ya. jaduman karo wong wedok ngumben-umbenan diblandari sak piturute ngono kae. Lebih buruk ndi karo rokok, Mas? Ya lebih buruk itu Mas daripada rokok. Mas. Nonton loh. Jadi kita ini memakai atribut persaudaraan setia Trate bisa menempatkan diri, Mas. Iya. Nonton. Betul, betul, betul. Kalau yang dibahas rokok, nih aku tak rokok. Ini memakai sakral, Mas. Koyo yo. sisane. Ulamit nyun sewu, Situ tak ulamit semet. nyun sewu. Contoh mawon ngenten. Ulamit nyun sewu Mas nggih sakderenge. Contoh mawon kalau kita memakai sakral ini istilahnya untuk sing positif, yang penting kesadaran kita masih utuh, Mas. Iya, betul. Tidak merusak kesadaran kita. Nggih. Contohnya tidak tinggi negatif lah intinya. Iya. Ya lek menurut masyarakat Indonesia ataupun orang Indonesia, rokok ini termasuk negatif atau enggak, Mas? Kalau kebanyakan orang yang belum tahu itu negatif. Kebanyakan Yo, yang belum negatif. tahu. Tapi kebanyakan itu ya positif Orang aja. Indonesia kan Iya. mayoritas kan perokok kan. Betul. Nah, ngonten lho. Jadi yang dibahas kali ini, Mas, yang dibahas kali ini mengenai sakral kan. Mengenai sakral. Nggih. Nah, dikembalikan ke omongan kula sing tadi, Mas. Nggih. Dikembalikan ke omongan kula sing tadi. Kalau yang memakai sakral itu untuk bertujuan positif ataupun negatif itu dari orangnya tersebut, Mas. Iya. Jadi ngenten. Memakai sakral untuk disalahgunakan nih berarti ngomong. Iya. Tinggi dem-deman tinggi benda iku sing gak oleh, Lur. Wonten lho. Iku sing gak oleh. Kalau ngerokok kan gak ngerusak apa? Ibaratnya Nggak ngomong. baju. Enggak. Jadi luweh jeru neh lur ya lek sakral iki tinggi dem-deman wis. Iki luweh jeru neh. Bahkan saya sempat ngunangi, Mas. Memakai atribut persaudaraan setia hati Trate Iya. tinggi dem-deman. Cobi menurut jenengan pripun? Iki ana sudah jeru neh lur. Lek merokok kan tidak menghilangkan kesadaran manusia. Ngoten. Ya kalau itu banyak Mas, cuma kalau saya sendiri ya Mas mau seumpama mau mengingatkan, ya gimana ya Mas, repot juga Mas. Tapi ya banyak. Gua tak ngerokok. Oke. Kan gak sakral gak oleh ngerokok, ngoten lho. Dadi
kita memakai sakral terus nyumet rokok bisa menempatkan diri. Wes ngono intine Mas. Iya, betul. Bisa menempatkan diri. Jadi umpama nggawa sakral, kula pas ngelatih adik-adik utawa pas memojang adik-adik memberi keesaan adik-adik utawa memberi materi adik-adik di tempat latihan Nggih. memakai sakral terus kula niki nyumet rokok tempal-tempul gebas-gebus lah nggih to. Lah niku sing gak oleh lur. Tapi kalau di luar pelatihan PSAT memakai sakral, misalnya saya habis ngelatih siswa-siswa saya terus dindek karo dulur-dulur sing neng pertelon utawa neng warung. Terus ditawani rokok. Masa saya nolak ditawani rokok? Ngonten lho. Bagian rezeki juga itu. Nah, jadi kita ini bisa menempatkan diri kalau mengenai rokok, ngonten lho. Nah, kula nomor riyen. Jadi ngenten nggih Lur, intine ngomong sakral ini bukan pusaka ataupun bukan gaman. Wis, Betul. nanti kalau di ngenten ke gak oleh, di ngenten ke gak oleh, di ngenten gak oleh, malah bahaya. Malah disalahgunakan sing hal-hal sing tidak masuk akal, ngonten lho nanti jadinya. Betul. Nah, kalau istilahnya sampun jeru misalnya ngomong koyok tinggi dem-deman utawa tinggi maling utawa tinggi jambret, sakral iku memakai sakral terus tinggi ngepuki wong, tinggi apa iku tinggi antem-anteman lah, iku yang harus ditegur. Ya. Kita sebagai saudara wajib untuk mengingatkan Mas, jangan berdiam diri. Boleh kamu nakal, tapi kenakalan kamu jangan kamu buka lewat sakral ataupun atribut PSAT. Nggih. Nah, boleh kamu nakal, penting kowe iki gak nggawa organisasi wis penake ngomong ngonten lho. Nah, ini karena dikembalikan ke awal tadi, kita ini pandai-pandai ataupun bisa menempatkan diri. Istilahnya ngomong menempatkan diri kita. Oh, aku mati. Aku berarti enggak oleh ngerokok, yuk ning ngarepe adik-adik. Omonganku ya kudu dijogo. Nah, itu yang paling utama. Dan kalau nanti apa-apa mengko sing kaya mengenai atribut mengenai apa iku sakral terus gak oleh ngene ngerokok, gak oleh gak oleh, mergo sakral sendiri ini bukan pusaka. Ngoten. Nggih kan? Bukan gaman. Yang penting kita ini utuh dalam kesadaran kita Mas. Maksudnya gak tinggi dem-deman. Nah, ngonten niku merusak apa itu kesadaran kita nantinya. Terus gak untuk menyalahi. Nah, engko lek pomo didelok masyarakat awam, nah, wong PSAT iki ngombenan anu lah ngonten niku lho Mas. Njagani ngonten niku lah nggih kan. Nah, kita sebagai saudara kan wajib untuk mengingatkan kalau memakai sakrale, berarti ngomong bahkan atribut juga. Nah, jagani apa kan Mas? Jagani nanti lek diterok-terokne adik-adik generasi yang akan datang. Manten betul, karena kita juga punya adik-adik banyak sekali kok. Mangkane iku. Jadi ngenten lho Mas. Ajining raga tekan busana lah nggih to. Ajining diri tekan ati. Lah nggih kan niku. Nah, jadi kita bisa menempatkan diri. Terus ya kudu ndelok sikon karo keadaan, aja das-dus niki nggih ndelok sikon. Kan kita ini diajarkan keluhuran budi terutama lah nggih ta Mas. Apa meneh keluar budi niku saling menghormati ku penting kan Mas. Nggih. Wong ajaran PSAT niku napa ta bermukadimah Mas. Iya. Apik karo sapa wae to kan. Nggih. Nah, apik karo sapa wae. Beh wujude apa paripasane lah nggih kan. Nggih. Mbok makhluk Gusti sing wujud apa wae kan kudu apik karo sapa wae. Wong ajaran bermukadimah, ajaran keluhuran budi lah nggih kan. Nah, jadi apa iku? Kudu iso menghormati. Oh, iki waru bersinar iki tak jogone sing tenanan. Untuk melambangkan lek aku ki menghormati sesepuh-sesepuh PSAT sing apa iku jenenge? Yang membuat lambang dari persaudaraan setia hati kebesaran. Lambang kebesaran yaitu lambang kebesaran yaiku waru bersinar itu. Nah, seharusnya lek iku mercik tekan iku
kudune ndang sadar berarti ngomong ngoten lho Mas. Nggih. Jadi menghormati wong ajaran PSAT kan kabeh wis mlebu kan Iya, ngoten niku. Nggih to. Lho. Ya banyaknya apa namanya? Ya kebanyakan orang-orang itu ngomen atau melihat itu hanya dari thumbnail atau judulnya dulu ya Mas. Tapi tidak melihat atau mendengarkan sampai selesai dulu baru komentar. Iku biasa Mas. Iku biasa. Jadi pomone ngomong marai ya piye Mas yo? Saya sendiri pun kalau masalah komentar kadang yo lek umpama saya itu melihat sebuah komentar langsung muni komentar jebret langsung tak anggepi Mas, tapi lek wis ketindian ngono iku yo biasanya ketinggalan sing urung tak balesi lah ngoten lho Mas. Ya. Nah, biasa. Monggo Mas mengenai napa malih? Mengenai apa namanya? Warga gadungan ya mungkin. Warga gadungan lagi. Ya, Kembali ke warga gadungan. Konteks warga gadungan. Ya karena kan banyak apa namanya? Post uploadan Mas Bas sendiri yang banyak dari atas sampai bawah itu banyaknya warga gadungan. Ya menanggapi warga gadungan sendiri yang disangka warga gadungan ternyata warga beneran. Itu kan sebenarnya juga bisa di kode atau yang lainnya ya Mas. Nah, kalau menurut Mas Bas sendiri gimana untuk meyakinkan sendiri? Maksudnya itu dari kalangan tamu atau dari kalangan dulur-dulur daerah mriki mawon maksudnya pripun? Untuk dari kalangan tamu, seumpama bukan tamu ketika kita ketemu kok nganggo atribut terus kita samperin dia bilang bahwa dia warga terus dia tanya latihannya ada latihan di mana kan kebanyakan warga gadungan juga ada yang menanyakan seperti itu Mas. Mas di sini tempat latihan di mana ya Mas? Mau main ke sana. Nggih. Nah, dari kata-kata itu kan seorang warga gadungan biasanya juga iso njelimur. Iso njelimur. Lah untuk meyakinkan diri kalau kita yakin sama orang tersebut terus untuk meyakinkan dulur-dulur yang lain bahwa ini juga saudara kita sendiri. Menurut Mas Bas sendiri bagaimana? Kalau menurut Cah Gunung sendiri Mas kalau menurut saya pribadi dari warga entah itu gadungan ataupun warga yang asli dari kriteria ataupun dari gerak-gerik seseorang tersebut yang kita sangka itu warga gadungan ataupun entah itu warga asli itu sudah tahu Mas kalau itu warga asli, kalau itu warga gadungan itu sudah tahu sebenarnya ya. Akan tetapi yang namanya di PSHT kan tingkatan 1 itu memiliki sifat satrio kan Mas? Nggih. Sifat satrio. Jadi lek umpamane ana tamu adoh ning jauh datang-datang kayak misalnya jenengan dari Yogyakarta pergi ke Madiun untuk nyambangi dulure, sampean kan di Madiun sendiri dianggap tamu, tamu betul. Kehormatan yang dimana disambut sae kalih dulur-dulur mriki nggih kan. Ya, betul. Nah, sebagai sifat satria, misalnya ngomong ini, sebagai sifat satria, sifat pendekar. Mergo di PSHT kan nopo untuk menunjukkan tali persaudaraan ataupun tali silaturahim Mas. Kan sifat pendekar sambung. Nggih. Tali persaudaraan. Nggih kan.